Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad dan Faizal dan juga teman saya Ahmad Toilah. Di sini kami mewakilkan tim Kalimantan Selatan dan kami akan mempresentasikan write-ups kami di LKSN Day 3. Jadi di Day 3 ini kami disuruh melakukan patching di pada VM Day 2 yang kemarin. Jadi diberikan VM Day 2 kemarin dan kita patching di Day 3 kali ini. Tentu saja hal yang pertama kali saya lakukan adalah login ke VM-nya menggunakan SSH untuk memudahkan patching. Setelah itu kami langsung saja melakukan update pada VM-nya agar mendapatkan patch dan juga bug fix dari versi yang lama. Jadi dia servernya menjadi ke versi yang terbaru. Setelah update selesai, kami melakukan pengecekan menggunakan utility IP tables yang sudah ada. Terlihat ada port yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, yang di-accept dan juga yang di-reject. Dan kami juga melakukan pengecekan pada port yang terbuka dengan utility yang sudah tersedia dengan perintah isof np itcp stcp listen. Dan kami juga merubah konfigurasi terhadap Apache default dengan melakukan perubahan pada apache.configure. Kami menambahkan script untuk mematikan listing directory dan versi dari Apache tersebut untuk mengurangi info yang didapatkan dari segi server, yang jadi tidak bisa dimanfaatkan oleh attacker. Setelah melakukan konfigurasi tersebut, jadilah seperti ini. Kami mau mengembalikan direktorinya kepada web2 dan tidak ke index.html lagi. Nah, di sini kami juga mengidentifikasi sebuah file yang rentan untuk diretas. Seperti di bawah ini permisinya lemah. Kami melakukan perubahan hak akses dan hak permission. Jadi ini awalnya permisinya lemah, bisa diakses oleh semua orang. Jadi kami melakukan perubahan pada file ini dengan chmod dan juga chon tentunya. Dan ya itu adalah konfigurasi dari kami. Dan kami melihat sebuah log mencurigakan dari service FTP. Seperti yang sudah kami screenshot di bawah ini. Jadi Anonymous ini bisa login gitu. Jadi di sini kami matikan Anonymous login biar Anonymous tidak bisa mengupload FTP ke FTP sembarangan. Jadi kami matikan dan ya itu patching dari kami untuk VM Day 2. Dan lanjut ke memory forensik. Untuk di Day 3 ada memory forensik bully. Jadi di memory forensik kali ini ini image forensik ya. Diberikan sebuah image forensik yang dimana image forensik tersebut akan berhubungan dengan soal-soal berikutnya. Pertama, kami menggunakan tool ALEAP karena image yang diberikan adalah Android. Untuk memforensik image yang diberikan, berikut kami jabarkan cara instalannya. Jadi kami kunjungi link ALEAP-nya, unduh requirement-nya, habis itu run command Python install requirement untuk run aplikasi tersebut. Setelah itu unduh atau app-nya widget ke GitHub-nya. Terus extract master-nya. Nah, cara running app-nya sendiri adalah masuk ke folder lapp yang sudah diekstrak dan jalankan perintah Python apple app UI.py-nya. Dan akan muncul tampilan seperti berikut. Tinggal kita masukkan file memori yang sudah diberikan dan tools akan berjalan dan mengekstrak HTML segala macamnya. Nah, ini adalah tampilan dari lapp. Nah, jadi karena soal pertama meminta kami untuk mencari browser apa yang digunakan oleh Bobby, jadi kami melihat di bagian package apa saja yang diinstal Bobby sih, dan ditemukanlah browser yang dia gunakan, yaitu adalah com.android.chrome. Nah, sumber kenakalan. Jadi kami mencari sumber kenakalan Bobby. Jadi di sini Bobby ngapain aja sih kau jadi bisa jadi nakal selain Google. Nah, selain Google dia mengunjungi web ini, dan di mana yang web ini berisi adalah game bully. Jadi sumber kenakalannya adalah dari game bully dan flagnya adalah bully. Mencari tahu. Jadi di sini kita disuruh mencari tahu apa nilai cookie yang ada ketika ia mengunjungi sebuah laman website dengan domain akun.kompas.com. Jadi di sini kita tinggal mencari value cookie-nya yang ada ketika Bobby mengunjungi halaman dengan domain akun.kompas.com tersebut. Dan ini adalah value-nya dan ini adalah flag-nya. Oke, lanjut ke korek menyala. Nah, di korek menyala ini kami disuruh mengecek hasil pencarian teratas browsernya Bobby yang mengindikasikan perilaku psikopat dia. Nah, sosiopat ya. Nah, jadi source 4 ini kita bisa lihat berapa kali visit count yang paling dia sering. Jadi kita tinggal filter visit count dia yang paling sering dia kunjungi. Jadi yang paling kunjungi adalah cara menjadi pembuli yang benar. Nah, 5. Tertata rapi. Nah, pada tertata rapi ini kita disuruh memiliki nama aplikasi note taking atau nama aplikasi notepad-nya yang digunakan oleh Bobby dengan format package-nya. Jadi di sini si Bobby ini menggunakan com.google.android.keep atau notepad-nya Google. Nah, yang keenam, akal licik anak SMA. Kita di sini mencari korban yang pertama yang dijahatin oleh si Bobby. Nah, yang berada dalam aplikasi note taking tempat. Jadi ada rencana dalam notepad-nya si Bobby. Nah, siram Tommy pakai air toilet ini adalah target pertama Bobby, jadi namanya adalah Tommy. Soal ke-7, Bobby blunder. Jadi si Bobby ini blunder. Dia meletakkan backup password di dalam aplikasi notepad tersebut juga. Jadi tinggal kita lihat apa
passwordnya yang berada dalam notepad tersebut dan adalah backup password ya huruf alay lah sesuai formatnya. Oke, ke-8 detail rencana. Nah, detail rencana, kami disuruh mencari kapan terakhir kali Bobby mengupdate rencana jahatnya pada notes dengan format yang disediakan. Nah, yaitu jam, menit, WIB. Dan di sini kami menemukan waktunya. Waktunya itu 4:52.03. Setelah kami coba submit waktu seperti yang ada di aplikasi, kami ternyata salah. Di situ kami bingung, tapi firasat kami ini cuma beda waktu karena yang diminta adalah WIB. Sedangkan yang berada di LUp, kami tidak tahu zona waktu mana yang digunakan karena perbedaan zona waktu biasanya cuma di jam. Jadi kami mencoba mengubah jamnya satu per satu karena biasanya zona waktu kan perbedaan cuma di jam. Jadi kami satu dari 1 sampai 24 jam dan ternyata pada angka 11 flagnya benar. Nah, solusi 8 adalah 26, 10, 22, 11, 52 WIB. Dan 9 sebelum klimaks. Nah, kami sebagai tim forensik harus bisa mendapatkan sebuah judul notes yang telah dihapus Bobby. Di sini kami menggunakan tools FTK Imager dan menelusuri lagi di bagian keep.db karena dia note takingnya kan di keep. Jadi kita harus melihat database dari keep tersebut untuk mencari judul note yang dihapus. Setelah beberapa jam kami meneliti isinya, kami menemukan sebuah kecurigaan di bagian yang kami screenshot di bawah. Jadi pas kami screenshot di bawah itu ada yang namanya project revenge dan juga eksekusi rencana. Nah, di eksekusi rencana ini karena di atas tadi tidak ada eksekusi rencana, berarti ini adalah strings yang dihapus. Kami menemukan sebuah string yaitu eksekusi rencana yang kami duga adalah sebuah judul notes yang dihapus oleh Bobby. Setelah kami coba submit flag, ternyata itu benar saja dugaan kami. Dan ya, itu dari memori, itu dari image. Nah, ini sekarang adalah memori forensik, yaitu malicious. Yang pertama adalah shoulder surfing. Nah, jadi pada shoulder surfing ini kita diberikan seperti kriminologi gitu. Nah, kita diberikan VMem oleh juri dan juga problem setter. Di sini ada ceritanya, tapi saya langsung aja ke bawah. Diberikan VMem oleh juri yang pertama kali, kami lakukan adalah mengidentifikasi VMem tersebut. Apa sih yang diberikan oleh juri menggunakan tools volatility. Yang diberikan ternyata adalah VMem-nya Windows. Jadi di sini kami langsung menjalankan command hivelist untuk melihat apa saja yang berada di dalamnya. Dan tentu saja mata kami tertarik kepada machine system dan juga config SAM. Kami melakukan hexdump pada keduanya dan menyimpannya di komputer kami. Setelah mendapatkan hash yang tadi sudah kami temukan, kami crack passwordnya dengan menggunakan web crackstation.net. Itu adalah satu web crack password. Ini yang kami dump tadi ke komputer kami dan dengan usulnya LKSM. Nah, passwordnya adalah happy birthday atau flagnya bisa kita sebut. Yang kedua, awal mula. Awal mula ini kita diminta untuk melihat proses PID-nya. PID dari malicious prosesnya. Jadi ada proses yang tertanam di dalam memori tadi. Nah, kita disuruh melihat prosesnya apa sih, PID-nya berapa sih. Jadi kami menjalankan command ps list untuk melihat proses list apa saja sih yang berada di dalam memori ini. Kami melakukan ps list dan kami melihat beberapa semua dari programnya dan kami menemukan salah satu yang suspicious atau mencurigakan, yaitu software update. Mata kami itu kepada software update karena nama proses file dari ini sangatlah jauh berbeda dengan yang lain. Dan juga biasanya Windows tidak melabelkan update mereka dengan software update. Untuk memastikan analisa kami melakukan DLL list pada proses tersebut untuk melihat apa saja sih yang dieksekusi sama program tersebut. Dan benar saja di sini ada user acceleration software update y.exe yang dimana tidak mungkin Windows menambahkan y ke belakangnya. Dan pastinya bukanlah dari sistem melainkan malware yang ditanam dan flagnya PID-nya adalah 3004. Dan ya, itu saja recap dari kami dan soal-soal yang bisa kami jawab. Kami dari tim Kalimantan Selatan, kami pamit undur diri. Salam Balui.